19 bagi yang berpuasa hari Rabu. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan surat haji kita, surat yang ke-22. Kita masuk sekarang pada ayat 51 sampai 60. Dan karena Ustadz Tony Sanwani kita sudah bersama dengan kita, maka pada sore hari ini kita bersyukur kita akan ditemani oleh beliau untuk membaca, melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan benar, dengan tartil, dengan makhraj yang baik. Oleh sebab itulah kepada Ustadz Tony Sanwani kita persilakan dengan segala hormat. Ustadz Tony, falyatafaddal masykuran. Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari kita mulai Bapak Ibu dari 51 Ustadz ya. Ya, 51. Sebentar. Kita ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته من رسول ولا نبي إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ليجعل ما يلقي الشيطان الذين في قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات الملك يومئذ بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات والذين كفروا وكذبوا والذين كفروا أولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو هم الله رزقا حسنا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه
ثم بقي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ثم بقي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد wajil farajah. Kita aturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustaz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT membalaskan apa tadi yang dia tuntunkan kita membaca dengan balasan yang sebaik-baiknya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang telah membaca Al-Quran. Semoga dengan bacaan itu Allah memberkahi kita semuanya dengan melapangkan jalan kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Jemaah sekalian, kita lanjutkan surat haji kita, surat yang ke-22. Jumlah ayatnya 78 dan tadi kita sudah sampai ayat 60, berarti tinggal 18 ayat lagi. Dan berarti tinggal 2 kali pertemuan lagi, yaitu insya Allah besok pagi ayat 71, ayat 61 sampai 70, dan petang harinya adalah ayat 71 sampai 8. Kemudian ayat ini atau surat ini turun di Madinah dan karenanya disebut surat Madaniyah. Terakhir tadi pagi kita sampai di ayat 50. Ayat 50 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus salihati dan beramal soleh, maka lahum bagi mereka Allah berikan kepadanya maghfirah, ampunan. Bukan hanya ampunan tetapi juga warizqun karim. Jadi kalau orang beriman dan beramal saleh, berdasarkan ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah jamin 2 hal. Dan dua-duanya ini teramat sangat penting. Yang pertama adalah ampunan. Ampunan ini adalah syarat mutlak masuk surga. Yang kedua adalah rizqun karim. Pasti Allah penuhi kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Namanya rizqun karim. Yang penting kita beriman dan beramal saleh, ikhtiar mencari rezeki. Kalau kita mencari rezeki kita dengan baik, setelah kita memperbaiki hati kita, beramal saleh kepada lingkungan kita, maka insya Allah Allah akan mengalirkan kepada kita rizkinya yang mulia. Kita masuk sekarang ayat 51. Ini adalah gambaran tentang pemimpin akhir zaman yang diterima oleh semua kelompok-kelompok dalam Islam. Jadi Imam Mahdi. Cuma kalau saudara-saudara kita di Ahmadiyah dianggap sudah turun Al-Mahdi, Al-Ma'ud mereka. Cuma sekalian kesimpulannya dalam Islam konsep Imam Mahdi adalah konsep yang sifatnya umum. Kemudian sekarang ayat yang ke-1, walladzina sa'au fi ayatina. Jadi tadi orang beriman dan beramal soleh. Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang sa'au, ya, usahanya di muka bumi ini justru terhadap ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami itu bisa bermakna adalah akan terwujudnya kesempurnaan ilahiyah di muka bumi di akhir zaman. Mu'jizina, mereka justru berusaha untuk menghentikannya. Nah sekarang apa yang maksud melemahkan di sini? Nah, kita tahu dulu apa itu konsep Imam Mahdi dalam Islam. Konsep Imam Mahdi dalam Islam adalah konsep keadilan. Jadi dalam pandangan Islam kita, Allah SWT menciptakan alam semesta ini punya ujung, punya tujuan. Dan tujuannya itu adalah tegaknya keadilan kepada seluruh umat manusia. Nah dengan demikian, supaya keadilan itu tegak, harus ada orang yang menegakkannya. Dan tidak mungkin keadilan tegak
kalau orang yang menegakkannya juga tidak adil. Maka keadilan itu hanya bisa tegak apabila ditegakkan oleh orang yang juga adil. Orang yang sifatnya adil itu tentu adalah orang yang suci, karena tidak mengandung pada dirinya atau tidak melakukan pada dirinya kezaliman. Ingat, adil itu lawannya zalim. Jadi ingat, adil lawannya zalim. Jadi kalau dalam dirinya ada kezaliman, tidak akan bisa menegakkan keadilan secara sempurna. Maka menunggu Imam Mahdi artinya menunggu terlaksananya keadilan secara sempurna di muka bumi ini. Itulah sebabnya di dalam khutbah-khutbah Jumat, khotib biasanya sesaat sebelum turun dari mimbar akan membacakan satu ayat di dalam surat An-Nahl yang berbunyi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Jadi situ dikatakan bahwa Allah memerintahkan untuk ditegakkannya keadilan. Jadi semua orang harus punya cita-cita menegakkan keadilan. Konsekuensinya adalah semua orang harus menanti penegak keadilan yang benar-benar adil. Nah, ayat penegak keadilan itulah yang disebut dengan ayat di sini. Kenapa bentuk jamak? Karena mereka tentu tidak bekerja sendiri. Ada orang-orang, ada ulama-ulama wara, ada yang disebut dengan salihun yang bekerja di dalam rangka menyambut kedatangannya. Maka marilah kita juga usahakan bekerja di dalam menyambut itu, karena kita sambut atau tidak sambut akan datang. Tinggal kita berada di posisi mana. Walladzina sa'au fi ayatina mu'jizina. Allah mengatakan ulaika ashabul jahim. Jadi orang yang justru bekerja untuk menghalangi datangnya atau terwujudnya tujuan kedatangan manusia suci terakhir itu yang disebut dengan Al-Mahdi Al-Muntazar, maka kemudian mereka disebut dengan ashabul jahim. Jadi mereka dijanjikan sebagai penghuni azab neraka jahanam, ashabul jahim. Kenapa? Karena menentang ayat Allah hakikatnya menentang Allah, menentang Allah hakikatnya menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan atau penderitaan. Apa sebabnya? Allah adalah zat yang maha indah. Menentang Allah berarti menentang keindahan. Allah adalah zat yang maha pengasih. Menentang Allah hakikatnya menentang kasih sayang. Orang yang menentang kasih sayang berarti dia inginkan sebaliknya. Menentang keindahan berarti yang diinginkan sebaliknya. Kesimpulannya, menentang Allah adalah menempatkan dirinya pada posisi yang buruk dan tempatnya disebut dengan ashabul jahim. Nah, sekalian ayat berikutnya berbicara tentang ayat itu tadi yang maksum. Jadi apa itu yang disebut dengan maksum? Bagaimana kejadian maksum itu? Nah, ayat berikutnya. Ya, jadi maksum itu adalah orang yang merupakan representasi sempurna daripada kitab suci. Karena Al-Quran sendiri juga maksum, terjaga kan? Ingat, Al-Quran itu terjaga. Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran, kami yang menurunkannya, dan kami juga yang menjaganya. Kan berarti maksum, terjaga. Tidak akan terkena kebatilan dari depan ataupun di belakangnya. Dan tidak akan pernah ada yang menambah dan mengurangi Al-Quran. Maka marilah kita lihat ayat berikutnya. Wa ma arsalna min qablika. Dan tiadalah kami mengutus sebelum kamu Muhammad. Min rasulin, dari rasul-rasul. Jadi wama arsalna, tiadalah kami mengutus. Min qablika, sebelum kamu Muhammad. Min rasulin, dari rasul-rasul. Wala nabiyin, dan juga nabi-nabi. Illa, kecuali iza tamanna, apabila dia berpikir untuk melakukan sesuatu. Tamanna itu ya, berkeinginan, ya, berharap. Sama kalau Bapak Ibu sekalian berpikir-pikir untuk misalnya jalan-jalan ke suatu negara, itu namanya tamanna. Ya. Tamanna. Jadi apabila berpikir-pikir, ya di sini kata berangan-angan, kan Nabi, masa Nabi berangan-angan. Jadi berpikir-pikir untuk melakukan sesuatu.
Ya kalau toh angan-angan, tapi angan-angan bukan angan-angan kosong kalau Nabi kan. Misalnya berpikir untuk memperbaiki umat. Nah itu kan keinginan, sebenarnya bukan angan-angan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan Nabi itu adalah pikirannya adalah merasa berat ya terhadap apa yang menimpa umat. Azizun alaihi ma'anittum. Jadi tamanna itu berharap, berkeinginan melakukan sesuatu yang berkaitan pasti dengan umat. Karena mereka, Nabi itu selalu pikirannya pikir umat. Pikir manusia dan kemanusiaan. Nah setiap kali Nabi berpikir-pikir seperti itu, atau berkeinginan seperti itu, ya yang keinginan itu kan harus sejalan dengan wahyu, tetapi ternyata syaitan itu tidak pernah menyerah. Selalu menjalankan tugasnya. Terhadap Nabi pun, alqa syaitanu fi umniyati. Selalu syaitan berusaha mengintervensi. Ya ini. Syaitan itu berusaha, kata-kata alqa itu artinya mengintervensi ke dalam keinginan-keinginan Nabi itu. Ya. Untuk apa diintervensi? Untuk didistorsi. Untuk dialihkan arahnya. Untuk disimpangkan, menyimpang. Untuk dideviasikan. Jadi selalu begitu. Kan syaitan atau iblis telah berjanji di hadapan Allah, saya akan mendatangi mereka semuanya, jamiah. Dari depan, belakang, kiri, kanan. Nah, tetapi nanti dia mengalah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang benar-benar mukhlas. Bukan lagi mukhlasin. Nah, ini berbicara tentang mukhlasin. Yaitu para rasul, para nabi, yang kalau dia berkeinginan untuk memperbaiki umat, misalnya membawa umat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah misalnya, atau membawa umat untuk melawan serangan orang-orang di perbatasan kota, ya maka kemudian syaitan juga di sana tetap bekerja. Alqa syaitanu fi omniyatihi. Syaitan memasukkan, menyusupkan, mengintervensi ke dalam keinginan-keinginan Nabi itu sesuatu yang tentu buruk. Tapi apakah dia bisa mempengaruhi Nabi? Nah, ayat berikutnya. Fayansahullahu. Tetapi Allah SWT menghentikan itu. Melindungi Nabi. Fayansahullahu. Selalu ketika syaitan coba masuk ke dalam jiwa Nabi, maka kemudian Allah datang, yansah. Ya, kata-kata yansah ini kita temukan dalam pembicaraan tentang nasikh mansuh. Dalam ayat Al-Quran ada istilah nasikh mansuh. Ya. Yang membatalkan dan dibatalkan. Membatalkan, dibatalkan. Nah dengan demikian ketika syaitan coba mempengaruhi Nabi, maka karena mereka orang suci, maka kemudian Allah membatalkan. Apa yang coba ingin disusupkan masuk ke dalam jiwa Nabi itu dibatalkan oleh Allah SWT. Maka itulah yang disebut dengan maksum. Jadi bukan berarti syaitan tidak datang kepadanya, tetapi setiap datang kepadanya Allah datang. Ini siapa? Maksum siapa yang jaga? Allah. Fayansahullahu ma yulqiyas syaitan. Maka Allah membatalkan apa yang disusupkan tadi syaitan. Apa yang diinginkan syaitan masuk ke dalam program Nabi itu. Ya, ma yulqiyas syaitan. Apa yang syaitan itu ingin masukkan di dalamnya. Dan ini jemaah sekalian, sampai sekarang juga menjadi adagium di dalam dunia politik. Kalau kamu tidak bisa mengalahkan suatu negara, tidak bisa menjatuhkannya, maka kerjasamalah dengannya. Melalui kerjasama itu nantinya kamu bisa mendeviasi mereka. Kamu bisa mengarahkan program-programnya sesuai dengan keinginan kamu. Jadi kalau kamu coba menghentikan dia, melawan dia, dan tidak mampu mengalahkannya, maka dekati dia. Temani dia, jadikan dia sahabat. Nah, begitu. Jadi, fayansahullahu ma yulqiyas syaitan. Allah membatalkan apa yang syaitan susupkan ataukah masukkan ke dalam keinginan Nabi tersebut, summa yuhkimullahu ayati, sehingga kemudian Allah SWT memperkuat, ya, menyelamatkan ayat-ayatnya. Nah, jadi kita lihat jemaah sekalian. Inilah juga makna kata-kata yang ada di surat lain mengatakan bahwa nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, lalu kemudian kami jugalah yang menjaganya. Jadi kami yang menurunkan Al-Quran itu,
kami juga menjaganya. Siapa Al-Quran itu yang dijaga? Ya terutama manusianya. Karena kalau manusianya juga tergoda oleh setan, ya berarti rusak juga Al-Qurannya. Ingat, Al-Quran sebelum jadi tulisan, dia ada di dalam Al-Quran itu ada di dalam diri sang Nabi. Maka kata-kata yuhkimullahu ayati berarti menjadi kuatlah manusia suci itu. Maksudnya tidak tergoda sama sekali oleh syaitan, tidak terpengaruh sama sekali syaitan. Inilah makna kata-kata maksum. Maksum artinya terjaga. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi merusak ayat-ayat Allah, merusak kitab suci dari nabinya tidak mungkin. Maka rusaknya kitab-kitab suci sebelumnya adalah justru karena campur tangan dari umatnya, bukan dari nabinya. Karena apa? Karena setelah nabinya meninggal, pergi, lalu kemudian diganti oleh orang yang tidak suci lagi. Nah, ketika diganti oleh orang tidak suci, mulai disitulah terjadi tahrif. Kalau tidak tahrif terhadap tulisannya, terhadap lafaznya, maka tahrif akan terjadi pada maknanya. Makna-makna ayat disimpangkan. Makna-makna ayat dipindahkan, diberikan penguat yang bernama cerita-cerita di luar Al-Quran. Yaitu tiba-tiba, misalnya kalau dalam versi Islam ada hadis yang lebih dipercaya daripada Al-Quran. Bahkan Al-Quran katanya bisa dibatalkan oleh hadis. Ya, ada yang pendapat seperti itu. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat 53. Nah, kita lihat jemaah sekalian berbahagia. Kalau ada orang yang terpengaruh oleh syaitan, tapi ingat ini bukan orang suci. Manusia kayak kita ini terpengaruh oleh syaitan, atau keinginannya berhasil diintervensi, berhasil disusupin oleh syaitan, maka kita lihat ketika dia bercermin, sebetulnya bukan dia lagi yang dia lihat. Ya. Walaupun dia lihat dirinya, tapi hakikatnya sudah syaitan itu. Maka kerjanya di mana-mana nanti menimbulkan fitnah, bahkan terkadang sudah mulai tidak menyadari kalau dirinya telah jadi syaitan. Dia sudah jadi syaitan, tapi masih merasa diri malaikat. Ya, ini dia. Seperti ini. Liyaj'ala ma yulqiya syaitanu fitnatan. Nah, kalau orang itu berhasil disusupin, ingat tadi ayat 52 tadi tidak berhasil, tapi bagi yang berhasil disusupin, maka syaitan itu akan menjadikan tadi apa yang dimasukkan ke dalam diri yang disusupin itu menjadi fitnah, ujian. Ya, fitnatan. Jadi fitnah, ujian. Apa artinya fitnah? Menjadi penyebab rusaknya agama itu. Liyaj'ala ma yulqiya syaitanu fitnatan. Dengan cara seperti itu, syaitan menjadikan apa yang tadi dimasukkan pada dirinya itu menjadi fitnah. Fitnah terhadap siapa? Lilladzina fi qulubi maradun. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang bukan maksum. Jadi kita ini masih masuk kategori fi qulubina maradun. Jadi bagi mereka yang hatinya masih ada penyakit apa itu? Penyakit dunia, cinta dunia. Wal qasiyati qulubum, dan juga masih keras. Qasiyat itu kusut, hatinya keras. Ya. Kenapa dia keras? Karena bergantungnya bukan kepada Allah. Masih banyak hijabnya. Jadi hatinya keras. Keras itu tidak lentur. Hati itu kan aslinya lentur. Ya. Ini ketika hati tidak lentur jadi kaku. Ya. Maka disebut dengan qasiyati qulubun. Jadi yang syaitan bisa berhasil masukin adalah orang-orang yang hatinya masih ada penyakit ataukah hatinya itu keras. Nah, jemaah sekalian berbagi, maka marilah kita belajar untuk menjadikan hati kita itu tidak keras. Marilah kita berusaha sedikit demi sedikit mengobati hati kita. Fi qulubihim maradun. Bagaimana obatnya? Rajin baca Quran dan mentadabburinya. Jadi mentadabburi Al-Quran sebetulnya adalah salah satu cara mengobati diri kita. Itulah sebabnya kita sampaikan bahwa membaca Al-Quran adalah syifa, obat untuk diri kita, bukan untuk menilai apalagi menyerang orang lain. Kita baca Quran untuk obat, syifa pada diri kita, karena kita sendiri masih sakit. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin
wala yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan pada Al-Quran itu mahwa syifa obat. Terus siapa? Terhadap yang ada penyakit pada sudurnya. Wa inna zalimina, dan orang-orang zalim, ya, orang-orang zalim artinya ada kezaliman pada dirinya, la fi syiqaqin ba'id. Orang-orang zalim itu pasti berada dalam kebencian yang sangat jauh. Kita katakan syiqaq ini kebencian, ya, permusuhan yang sangat jauh. Jadi kalau ada kezaliman ini pasti isinya permusuhan. Ya. Selalu adalah amarah, selalu adalah kalau ada dia temannya itu hanya karena masih menguntungkan kepentingannya. Begitu kepentingannya tidak terpenuhi, dia akan marah juga, menjadikannya musuh. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai beda dengan Nabi, Rasul dan orang suci. Justru bagaimana caranya musuh diubah menjadi teman. Ya. Bagaimana caranya musuh diubah menjadi teman. Nah, contohnya misalnya kita lihat di dalam ayat ini. Ya. Inilah para Nabi dan Rasul. Suratnya 41. Ya. Fussilat. Ayatnya kita lihat. Kita lihat ini ayatnya. Ya. Ayat 34. Ya, ini 34. Ayatnya 34. Ya, ini. Kita baca dari 33. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Dan siapa akan lebih baik perkataannya ketimbang orang yang mengajak. Jadi ingat, mengajak orang kepada Allah. Bukan menjerumuskan orang, justru mengajak, menggait, membimbing orang kepada Allah. Wa amila salihan, seraya beramal saleh. Wa qala, dan berprinsip, innani minal muslimin. Saya ini adalah orang yang berserah diri hanya kepada Allah. Tidak punya kepentingan dalam dakwah saya. Kemudian 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara hasanah, ya, dengan sayyi'at ini. Akal bisa membedakannya, mana kebaikan dan mana keburukan. Mana kebaikan dan mana kejahatan. Akal bisa membedakannya. Maka kemudian karena jelas perbedaan antara hasanah dengan sayyi'at, idfa billati hiya ahsan, maka tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi keburukan ini, jemaah sekalian, ini keburukan ditolak kata ayat ini dengan cara ahsan, dengan cara lebih baik. Jadi tolaklah keburukan ini. Jadi tolaklah keburukan ini ya dengan cara yang baik. Ya. Jadi keburukan ditolak dengan cara yang lebih baik. Supaya apa? Faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, sehingga orang yang tadinya ada antara kamu, ya, antara kamu dengan mereka ada permusuhan, antara kamu dan mereka ada permusuhan, tiba-tiba berubah menjadi teman yang setia. Ka'annahu waliyun hamim. Jadi itulah tujuannya agama datang. Jadi agama datang untuk membujuk orang, mendekati orang, personal approach, supaya orang itu bisa menjadi baik. Maka tadi pagi kita jawab bahwa kenapa Allah tidak langsung menghukum negara atau ke orang atau ke masyarakat yang rusak, karena Allah menginginkan berubah. Allah berharap ada dari kalangan orang Islam yang tercerahkan, yang kemudian memberikan pelajaran-pelajaran yang baik sehingga bersangkutan bisa menghentikan permusuhannya. Itu yang lebih baik. Agama datang bukan untuk mendoakan kebinasaan orang lain. Nah, jadi fisikakim bait. Sekarang ayat 54. Mas Kaiser bahagia, ini adalah kita bikin ilustrasi saja. Ilustrasi betapa indahnya kalau hati itu bening. Ya, ini hati. Ya. Nah, Mas Kaiser bahagia, bagaimanakah hati itu bisa bening, bisa indah seperti ini? Ya. Yaitu apabila diisi dengan pengetahuan. Waliya'lamal ladzina utul ilmah. Supaya mengetahui siapa orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi kata kuncinya di sini kata utul ilma, di sini penekanannya pada kata ilmu. Ya, ini ilmu. Ya. Jadi utul ilma penekanannya pada kata ilmu. Jadi begitu tingginya penghormatan Al-Quran
kepada orang yang berilmu. Kata-kata utul ilmu kita artikan berilmu, memiliki ilmu. Ya. Supaya mengetahui apa? Annahu al-haq. Bahwa sungguhnya ayat-ayat Allah itu adalah al-haq, kebenaran. Annahul haqqu. Ya. Mir rabbika, dari Tuhanmu. Sehingga dengan begitu fayu'minu bihi, lalu kemudian dia beriman kepadanya. Jadi kita lihat jemaah sekalian, orang bisa bergerak, berjalan menuju kepada kebenaran dari Allah dan beriman kepadanya, mulanya adalah ilmu. Perhatikan ini jemaah sekalian. Jadi tidak bisa dimulai langsung beriman. Coba lihat urut-urutannya nih. Jadi ada mengatakan kalau iman tidak bisa dipikirkan, harus dipercaya begitu saja. Nah, ayat ini mengatakan bahwa beriman itu harus dimulai dengan ilmu. Waliya lama, agar mengetahui. Ya. Kenapa kata mengetahui? Karena memang orang ini pencinta ilmu. Agar mengetahui orang-orang yang diberi ilmu, yang berilmu, bahwasanya kitab suci Al-Quran atau kamu manusia suci penegak keadilan itu adalah al-haq, kebenaran dari Tuhanmu. Lalu kemudian setelah mengetahui itu kebenaran, fayu'minu bihi, baru beriman kepadanya. Lihat urutannya Pak Bus. Jadi inilah enaknya kalau kita belajar Al-Quran. Jadi ternyata tidak bisa langsung beriman, harus berilmu dulu ini, ilmu dulu. Ilmunya diarahkan kepada kebenaran. Itulah sebabnya kita sampaikan ilmu itu harus bersifat rasional objektif. Karena rasional objektif itulah yang bisa mengajak kita kepada kebenaran. Kalau kita subjektif, mempertahankan pendapat lama kita, ya tidak bisa sampai kepada kebenaran. Rasional objektif, ya, bukan subjektif. Dan rasional subjektif tidak bisa ketemu. Jadi kalau subjektif di belakangnya bukan rasional, tetapi emosional. Emosional subjektif. Ya. Kalau rasional pasangannya apa? Objektif. Artinya apa objektif? Dia mengakui siapapun yang melakukannya, memilikinya. Kalau yang benar itu non-Islam, ya diakui kebenarannya. Ya. Yang benar, yang menyampaikan kebenaran itu orang tidak bertobat, yang diakui kebenarannya. Kata Nabi, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, unzur ma qala wala tanzur ma qala. Lihat apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Jadi ilmu baru mencapai kebenaran, baru kemudian dia beriman kepada kebenaran itu. Fatukhbita lahu qulubuhum. Maka setelah dia beriman kepadanya terhadap kebenaran itu, hatinya tunduk. Ini. Fatukhbita qulubuhum. Fatukhbita qulubuhum. Hatinya tunduk, ya, kepada kebenaran itu. Kebenaran ini. Jadi fatukhbita lahu qulubuhum. Maka hatinya tunduk kepada kebenaran itu. Jadi tunduk kepada kebenaran adalah nomor berikutnya setelah iman. Iman adalah nomor berikutnya setelah kebenaran. Kebenaran ditemukan adalah nomor berikutnya dari ilmu. Coba. Jadi yang disebut fatukhbita lahu qulubuhum ini disebut dengan bertakwa. Wa innallaha lahadil ladina amanu ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah SWT benar-benar akan memandu, menuntun, ya, orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi ternyata kenapa kita selama ini tidak ke jalan yang lurus? Karena kita sebetulnya belum beriman, hanya mengaku beriman. Karena kalau beriman itu urutannya ini, ya, orang beriman itu urutannya harus menerima kebenaran. Menerima kebenaran bukan dogmatis, tetapi melalui ilmu. Ya. Kenapa? Karena ilmu adalah gerak rasional objektif menuju kepada kebenaran. Ya. Nah setelah itu kemudian dia mengimani kebenaran itu. Setelah itu hatinya tunduk, patuh, sami'na wa ta'na. Baru benar itu sami'na wa ta'na. Nah kalau ini adanya innallaha lahadi, sungguhnya Allah pasti akan membimbing orang seperti ini. Menuju kemana? Ila siratin mustaqim. Barulah terwujud doanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Nah, siapa itu al-haq? Tadi kita lihat ada dua manusia. Manusia yang terjaga dari godaan syaitan, terjaga dari misi-misi kotor syaitan, dan orang yang tidak terjaga dari misi-misi kotor syaitan. Ada dua. Tinggal kita mau ikut yang mana. Kalau yang pertama terjaga dari misi syaitan, dialah al-haq, dialah penegak keadilan sejati.
Dialah disebut dengan ayat-ayat Allah. Sebaliknya yang satu, yang lainnya adalah yang tidak terjaga. Ya, umninya, keinginan-keinginannya bisa diintervensi oleh setan. Maka pada saat kita mengikuti yang bersangkutan, maka hakikatnya mengikuti setan. Dan tidak akan mungkin tegak keadilan melalui mereka. Jadi wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Mudah-mudahan Bapak sekalian ini jelas ya semuanya pembahasannya ya, kita lihat. Ini adalah Al-Qur'an lama kita lihat. Jadi ini Al-Qur'an tempo dulu begini Bapak sekalian. Ini waktu awal-awal dijilid dulu begini. Ya. Ini begini. Satu halaman sedikit isinya. Makanya tebal sekali dulu ini. Ya. Kemudian ditulisnya kayak gini nih, tidak ada baris-barisnya, tidak ada harakatnya. Ya. Tidak ada iskalnya namanya, tidak ada tanda-tanda bacanya. Gitu. Ini Al-Qur'an tua, ini Al-Qur'an awal. Ya. Sekarang jemaah sekalian, wala yazalul ladzina kafaru. Orang-orang yang kafaru, siapa kafaru di sini? Yang tertutup hatinya oleh bisa sampai 72 hijab. 72 penutup. Ya, bisa sampai 72. Wala yazalul ladzina kafaru. Dan orang-orang yang tertutup hatinya atau menutup dirinya dari kebenaran tadi akan senantiasa, akan terus-menerus. La yazal itu tidak pernah berhenti. La yazalu, tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti. Selalu, ya. Fi miryatin, berada dalam keraguan. Jadi mereka selalu berada dalam keraguan. Ya. Kenapa berada dalam keraguan? Karena mereka melihat suatu kasus tidak rasional objektif, tetapi emosional subjektif. Karena emosional subjektif selalu ragu, tidak pernah mendapatkan kepastian. Karena yang bisa mendatangkan atau mengikat kepastian adalah berpikir rasional objektif. Nah, mereka ini fi miryatin, selalu dalam keraguan. Minhu, terhadap dirinya sendiri. Terhadap keputusannya sendiri. Terhadap pilihan hidupnya sendiri. Hatta ta'tiyahumus sa'ah. Sampai karena mereka bingung, bimbang terus-menerus, lupa kalau waktu berjalan terus. Jam dinding berdetak terus. Matahari terbit setiap hari. Dan terbenam juga setiap hari. Tahun terus berganti. Dan seterusnya sampai tiba-tiba datang masa. Secara tiba-tiba, yaitu datangnya kematian ataukah kiamat kecil. Atau juga mungkin kiamat besar. Atau kalau tidak datangnya kematian, datangnya kepadanya ya'tiyahum adabu yaumin aqim. Azab ketika pada saat itu datang, hari itu suasana hati menjadi gersang, menjadi kering kerontang. Jadi cuma sekalian, salah satu bentuk azab itu jangan bayangkan cuma azab seperti misalnya disambar petir misalnya, tetapi bisa saja hati gersang berdasarkan ayat ini. Jadi azab itu bisa datang apabila hati terasa gersang, kerontang, ya, merasa teralienasi, merasa ditolak semua manusia, ya, sehingga kita merasa seakan-akan hidup sendiri di rumah. Anak tidak perhatikan kita, pasangan tidak mencintai kita, semua kita merasa tertolak. Pada saat itu hidup menjadi gersang. Ya. Tiba-tiba biasa muncul bisikan setan berikutnya, sepertinya bagusnya saya bunuh diri saja, karena tidak ada lagi yang menerima saya. Nah, ketika godaan itu ada, kata ahli psikologi, kalau pertama kali muncul itu ada, maka setan terus-menerus mengintensifkan. Biasanya katanya jaraknya 1 tahun tuh. Semakin menjelang ke sini, semakin intensif. Akhirnya yang bersangkutan benar-benar bunuh diri. Coba. Kata para psikolog, tidak ada orang bunuh diri, begitu berpikir bunuh diri. Biasanya itu intensif. Ya. Artinya biasanya sekitar 1 tahun itu berproses. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian sebagai berhati-hatilah dengan adzabu yaumin aqim. Ya. Kenapa bunuh diri menjadi dosa yang sangat besar? Karena kalau bunuh diri tidak bisa lagi istighfar, tidak bisa lagi tobat. Kalau melakukan dosa besar yang lain, masih bisa bertobat. Masih bisa namanya taubatan nasuha. Tapi kalau bunuh diri, gimana taubatan nasuha? Dirinya sudah mati. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Allah itu adalah hakim yang paling adil. Hakimnya Tuhan tidak sangar. Dia adalah keadilan yang didasarkan atas Rahman dan Rahimnya.
Yang sekalian berbahagia bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang menerima tadi kebenaran. Kan tadi ada jenis manusia yang berdosa, yang berhasil disusupi oleh iblis. Yang kedua adalah yang terjaga maksum. Kalau kita menerima yang maksum, maka kita akan disiapkan tempat seperti ini. Ya, Bu sekalian. Kita akan disiapkan tempat seperti ini. Ya. Yaitu, bayangkan kalau kita di dunia saja, ini kan cuma syutingan di dunia. Tapi kita menyaksikan begitu indahnya jemaah sekalian berbahagia. Ya. Apa kata Allah? Coba kita lihat. Al-mulku yawma izin lillah. Kalau kita sudah meninggal dunia, kerajaan pada saat itu, kekuasaan pada saat itu, pada hari itu, yawma izin, pada hari akhirat, semuanya adalah milik mutlak Allah. Tidak ada lagi pilihan bagi manusia. Manusia sudah dicabut free will-nya. Manusia tidak bisa punya kehendak bebas lagi. Nah, Allah yang berkuasa pada saat itu yahkumu bainahum, akan menghakimi, menegakkan hukum di antara manusia. Falladzina amanu, maka bagaimana dengan orang beriman tadi? Ingat tadi orang beriman tadi mulai dari berilmu, ilmunya digunakan untuk mencari kebenaran, kebenaran dia temukan, dia imani, setelah dia beriman, hatinya tunduk kepada yang diimaninya. Nah, jadi al-mulku yauma idzin lillah yahkum bainahum falladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman wa amilus shalihati, dan beramal saleh, fi jannatin naim, ditempatkan di dalam taman surga yang begitu nikmat. Kita menyaksikan tadi air jatuh di gunung yang hijau kiri kanan, itu langsung indahnya. Kita rasanya pengen pergi mandi di sana. Nah, bagaimana pula dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini masih juga background ataukah ilustrasi pengadilan yang adil. Yang adil itu adalah ketika benar-benar ini setimbang. Ya, perbuatannya sesuai dengan imbalannya oleh Tuhan. Perbuatannya 5 yang baik, imbalannya juga 5 yang baik. Dosanya 5 buruk, maka hukumannya buruk 5 juga. Kurang lebih begitulah. Itu namanya adil. Dan jemaah sekalian, keadilan Tuhan di akhirat didasarkan pada sebuah buku. Kalau di dunia ini namanya KUHP pidana perdata. Kalau di sana Al-Quran. Ulangi lagi, di sana nanti keadilan Allah based on Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran. Pijakannya Al-Quran. Pasal-pasal dan ayat-ayatnya Al-Quran. Nah, bagi mereka yang jahat di dunia, ingat tadi kan 2 nih. Bagi mereka yang ikut tadi pada pemimpin, yang mengaku pemimpin agama, ternyata tersusupi oleh syaitan di dalamnya, sehingga melakukan tahrif terhadap kitab suci atau makna-makna kitab suci, maka beginilah nanti di akhirat. Ya, ini adalah ilustrasi kita tentang suasana nanti di akhirat. Dibayangkan ini nanti kalau di akhirat seperti ini, api di mana-mana, mereka serba seperti ini. Tidak mungkin bisa tenang. Kenapa? Karena panas. Mereka ingin lari tidak bisa lari. Mereka ingin pergi tidak bisa pergi. Ya. Walladzina kafaru. Adapun orang-orang tadi yang menutup diri. Ya. Mengikuti manusia kedua tadi yang tidak maksum. Wa kadzabu bi ayatina. Tadi mendustakan ayat kami. Berarti mendustakan tadi manusia suci. Ya. Wa kadzabu bi ayatina, apa kata Allah? Faulaika lahum adzabun muhin. Maka bagi mereka mendapatkan azab yang menghinakan. Jadi kalau yang bersangkutan itu menolak, mendustakan ayat kami, berarti menolak tadi yang terjaga, maksum, dan mengikuti yang tidak maksum, faulaika lahum adzabun muhin. Bagi mereka ada azab yang menghinakan. Ini adalah suasana di Mekah sana, jemaah sekalian. Kita lihat lagi surga lagi, kita bayangannya lagi, jemaah sekalian. Ini lain lagi ilustrasinya. Tapi kita menyaksikan hijau di mana-mana, air mengalir, kan begitu jemaah sekalian. Ya. Hijau di mana-mana, air mengalir, ya ini hijau di mana-mana, air mengalir dengan enak kelihatan. Ya. Pokoknya menyaksikan air mengalir itu, dan ingat selalu kalau bicara surga selalu tahtiha tajri min tahtihal anhar. Selalu ada kata-kata mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir padanya sungai-sungai. Dapat kita bayangkan kalau kita punya rumah di dunia saja, lalu kemudian di belakang rumah kita, depan rumah kita ada
tempat air mengalir seperti ini. Ya, kemana-mana kita merasa sejuk. Karena dengan melihat hijaunya ini pasti sejuk ini. Pasti tidak pernah merasa gersang tadi. Walladzina hajaru fisabilillah. Dan orang-orang yang hajaru, ya. Orang-orang yang hajaru. Kenapa disebut hajaru? Karena dia bukan orang suci. Karena dia bukan orang suci, dia berhijrah fisabilillah. Kemana dia berhijrahnya? Menuju kepada pemimpin atau ayat Allah tadi. Manusia suci tadi. Yang merupakan orang maksum tadinya. Hijrahnya ke sana. Walladzina hajaru fisabilillah. Kalau dia berhijrah ke sana, summa qutilu, kemudian dia terbunuh atau mati. Kata terbunuh itu artinya mati, meninggal dalam keadaan kecelakaan atau terbunuh, atau dia mati. Ini hijrahnya kemana? Bukan hijrah ke Madinah lagi, karena tidak ada lagi hijrah ke Madinah. Tapi hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah menuju kepada kebenaran. Hijrah untuk mengikuti tadi ayat-ayat Allah yang maksum. Siapa yang seperti ini kata Allah, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Allah menjamin rezeki mereka dengan rezeki yang baik, rezeki yang baik. Allah menjamin. Jadi Allah SWT menjamin mereka dengan rezeki yang baik. Nah, coba kita lihat ayat yang mirip dengan ini, surat An-Nisa. Ya, kita lihat surat An-Nisa. Surat 4. Ayatnya 100. Allah berfirman, "Waman yuhajir fi sabilillah." Siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid, dia akan mendapatkan, menemukan fil ardi, di muka bumi. Ya, kalau kita hijrah kepada jalan Allah. Tapi ingat, hijrahnya yang benar ini Pak Bu ya, bukan hijrah dengan merubah bentuk-bentuk celana, bukan hijrah meninggalkan sikat berbulu menjadi siwak, bukan itu maksudnya. Ya. Itu tentu mungkin hijrah juga menurut pemahaman mereka, tetapi yang kita maksud di sini bukan itu. Ini adalah hijrah secara ruhani. Ya, hijrah hati yang tadinya berorientasi kepada yang buruk, kejahatan, menuju kepada yang baik, keadilan. Jadi wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi. Dia akan menemukan di bumi itu muragaman katsiran. Dia akan mendapatkan muragaman, tempat-tempat, sumber-sumber kehidupan. Kalau di sini terjemahkan tempat perlindungan. Muragaman, sumber-sumber kehidupan. Katsiran yang banyak, wasatan dan luas. Sumber-sumber rizki. Ya. Sehingga memberikan jaminan kehidupan. Sebetulnya perlindungan. Jaminan kehidupan kepada mereka. Banyak dan luas lagi. Jadi kalau orang berhijrah di jalan Allah, Allah jamin dia akan menemukan di muka bumi itu sumber-sumber kehidupan yang banyak dan luas. Maksudnya pintu-pintunya luas. Baru setelah itu, ini hijrah yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua. Ya. Wa may yakhruj, dan siapa yang keluar mim baiti, dari rumahnya. Rumah apa yang dimaksud di sini? Rumah batinianya, jiwanya yang tadinya kotor. Keluar dari rumahnya yang kotor. Ya. Rumahnya yang banyak tergantung patung-patung berhala dunia di sana. Di sana hitam, gelap. Kenapa? Karena tirai-tirainya sangat tebal. Lalu keluarnya kemana? Muhajiran ilallah. Berhijrah menuju kepada Allah. Ini muhajiran. Kemana? Ilallah. Jadi berhijrahnya bukan kepada tempat, tapi ilallah. Berhijrah menuju kepada Allah wa rasulih, dan rasulnya. Summa yudrikul maut, kemudian dia mendapatkan kematian. Kemudian summa yudrikul maut, mendapatkan kematian. Sama tadi di sana. Kalau di sana kutilu. Faqad waqa ajruhu Allah, maka Allah menjamin rezekinya di sisi Allah. Faqad waqa ajruhu Allah. Maka Allah SWT akan memberikan kepadanya imbalannya walaupun belum sampai. Allah berikan pahala imbalan jasa kepadanya seakan-akan sudah sampai kepada Allah dan Rasul. Makanya kita sampaikan, kita tidak bisa menghakimi orang lain. Karena walaupun orang itu kelihatannya tidak bertuhan, tapi kalau dalam hatinya ada pergolakan dan coba keluar daripada baitnya, rumahnya, dan coba mencari kebenaran itu, lalu kemudian belum sampai, maka Allah mengatakan, faqad waqa ajruhu 'ala Allah.
Wa kana Allahu ghafurur rahima, karena memang Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayatnya mirip dengan ini tadi. La yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Sungguhnya Allah benar-benar adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi camkan ini Pak Bu sekalian. Ini adalah lagi-lagi taman yang indah. Ya. La yudkhilannahum, Allah pasti akan memasukkan mereka. La yudkhilannahum, Allah pasti akan memasukkan mereka mudkhalan, melalui pintu masuk. Yardauna, yang dia suka, yang dia sukai. Jadi artinya kalau orang seperti itu Allah persiapkan kepadanya, wahai hambaku yang beriman dan beramal saleh seperti yang bicarakan tadi, silakan masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu yang kalian sukai. Silakan masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu, tempat-tempat masuk yang kalian ridhoi, yang kalian sukai. Wa inna Allah, dan sungguhnya Allah la alimun, benar-benar mengetahui hakikat hati setiap orang, lagi penyantun. Apa itu penyantun? Allah akan menyantuni hati-hati yang benar-benar terbuka untuk menerima santunan Allah. Asalkan terbuka hati kita menerima santunan itu. Jemaah sekalian, dan pertolongan Allah itu dekat. Ala, ini ayat. Ala inna nasrallahi, inna nasrallahi qarib. Camkanlah bahwa sungguhnya nasrallah, pertolongan Allah itu dekat. Ya. Ala inna, pertolongan Allah dekat. Bagaimana caranya? Buka saja hatinya untuk menerima pertolongannya, untuk menerima santunan Allah SWT. Bukalah hatinya menerima pertolongan Allah. Sebagaimana bayi burung, biasa Bapak ya, bayi burung itu supaya dia bisa diberikan makan oleh ibunya yang telah mencari makanan, begitu ibunya dia datang langsung membuka mulutnya. Kalau dia tidak buka mulutnya, ya tidak bisa. Induknya, ibunya ingin menolong sang anak dengan cara ibunya pergi mencari makanan, setelah makanan didapat, disimpan di paruhnya, dia akan masukkan kepada anaknya, tetapi anaknya harus buka mulutnya. Begitu juga kita ini seperti anak terhadap ibunya terhadap Allah. Allah siap memberikan pertolongannya, tetapi caranya, syaratnya, buka mulut hatinya untuk menerima pertolongan atau santunan Allah itu. Karena tadi Allah itu adalah alimun halim. Dzalika wa man aqaba bimisli ma uqiba bihi. Begitulah ya, siapa yang membalas sama dengan kezaliman yang diberikan kepadanya, man aqaba bimisli ma uqiba, membalas seperti mana dia uqiba, diberikan akibat kepadanya, summa bughiya, tetapi setelah dia membalas dengan sepadan, tetapi kemudian dia dianiaya lagi, maka Allah mengatakan la yansuranallah. Ya. Kita menyaksikan ini seperti ini di Timur Tengah. Allah pasti akan menolong mereka. Innallaha la'afun. Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Pengampun. Pemaaf lagi pengampun. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau kita semuanya memiliki prinsip-prinsip seperti ini, inilah sebetulnya tujuannya daripada puasa kita. Jadi ini puasa kita arahnya ke sana. Makanya di dalam puasa kita kan ada doa tuh. Ya, kata-katanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Innaka apa? Wa in apa lagi? Wa innaka afun. Ya begitu. Karim tuhibbul afwa. Wa innaka afun karim. Sungguhnya kamu adalah Tuhan Maha Pemaaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Wahai Tuhan yang Maha Pemaaf. Begitu jemaah sekalian. Di dalam munajat-munajat dalam bulan Ramadan ini. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya jemaah sekalian. Sampai di ayat 60 insyaallah kita masih ada ayat 61 sampai 70 dan 71 sampai 78, berarti 2 kali pertemuan lagi jemaah sekalian. Tadi pagi ada pertanyaan kalau tidak salah Bu Dokter yang belum terjawab. Iya ada Ustaz, saya share screen Ustaz. Ya. Silakan Ustaz. Ini 3 pertanyaan tadi pagi, yang 2 ini sore ini Ustaz. Ya, jadi jemaah sekalian ini
Ada 2 pertanyaan tadi pagi yang masih tersisa. 3 Ustaz. Yang pertama, 3 ya. Yang 3. pertama dari Pak Ustadz Wahyudin, kemudian yang kedua adalah dari Ratna Gali, kemudian yang ketiga dari Bu Ica Amir. Yang pertama dari Pak Wahyudin. Frasa tadzakur dan tafakur dalam Al-Quran. Bagaimana koreksinya Ustaz? Jadi kalau tadzakur lebih kepada menyebut atau mengingat. Ya, mengingat. Dan ingat yang namanya mengingat itu kan harusnya pernah diketahui sebelumnya. Namanya tadzakur. Ya. Jadi kata zikir. Sedangkan kata tafakur dari kata fikir. Nah, gitu. Nah, ini penjelasannya ada di dalam surat Ali Imran. Dengan share ayat screen, Ustaz? yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mau Ya? share screen Ustaz? Enggak usah dulu. Iya. Ya, saya bacakan saja. Iya. Ya, enggak usah. Nanti pakai ini aja. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha. Nah itu. Pada saat menyebut yadhkuruna tadzakur, objeknya Allah, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah itu kan objeknya Allah. Jadi langsung Allah. Sedangkan pada saat berikutnya wa yatafakkaruna, nah bukan Allah objeknya langsung. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi itu perbedaannya. Kemudian berikutnya dari Gali. Kalau mengejar kesuksesan termasuk hawa nafsu tidak, Ustadz? Tergantung, bisa hawa nafsu, bisa tidak. Kalau kita mengejarnya di luar batas-batas rasional objektif kita, berarti hawa nafsu. Selama kita mengejar kesuksesan dengan tetap berada pada bingkai rasionalitas kita, objektif ya benar. Artinya objektif itu memang kita cocok menempati tempat itu. Tapi kalau kita menggusur orang dengan cara yang tidak baik, ya berarti itu adalah emosional namanya, bukan rasional. Dan itu bukan objektif, itu subjektif. Jadi kalau kita mengejar kesuksesan secara benar, seperti mana pemain sepak bola berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan, ya itu bukan hawa nafsu namanya. Jadi pemain olahraga, katakanlah sepak bola, dia mulai bertanding dari tingkat yang paling bawah, kemudian naik ke atas, sampai kemudian nanti tinggal ketemu 2. Cari 1-2. Nah, itu kan mencari kesuksesan. Selama dalam perjalanannya itu, kemenangannya terus-menerus adalah dalam rangka mengikuti peraturan-peraturan, aturan-aturan. Kalau dia ditegur wasit, dia terima, tidak melawan wasitnya, maka itu termasuk rasional objektif. Tapi kalau kemudian melanggar, melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran, menendang kakinya orang sana sini, terus kemudian ditegur sama wasit, dia lawan wasitnya, nah berarti kan hawa nafsu namanya. Kemudian yang ketiga, Ibu Ica Amir, jadi intinya kita harus mengenal apa itu hawa nafsu untuk bisa melawan. Betul sekali. Kita harus mengenal mana fitrah, mana akal rasional kita, dan mana hawa nafsu. Jadi kita harus mengenal. Kalau kita tidak mengenalnya, ya tidak bisa. Harus mengenalnya dulu. Kemudian yang keempat, ya yaitu Ibu Ati. Ya, Ibu Ati agak menyimpang. Transgender, sebagai ulama bilang boleh menentukan syariat. Nah, kalau transgender boleh selama memang gini. Transgender itu boleh. Saya operasi transgender boleh. Yang penting memastikan dulu memastikan dulu dia laki atau perempuan. Bagaimana menentukan laki perempuan dalam agama, dalam syariat? Bukan berdasarkan, mohon maaf, alat kelaminnya, tapi berdasarkan rahimnya. Kalau dia ada rahimnya, berarti dia perempuan. Kalau tidak ada rahimnya, berarti dia laki-laki. Itu. Jadi kalau misalnya dia ada rahimnya, tapi mohon maaf, alat kelaminnya mirip laki-laki, berarti dia boleh operasi transgender. Merubah diri menjadi perempuan. Kenapa? Karena ada rahimnya, berarti aslinya perempuan. Tetapi kalau tidak ada rahimnya, berarti dia laki-laki. Tidak boleh merubah dirinya menjadi perempuan. Begitu ya. Kemudian yang kelima, dari Haji Ridwan Askari. Apakah doa anaknya orang yang bunuh diri masih bermanfaat buat orang tuanya? Ya, kita doakan mudah-mudahan saja. Ya kan kalau ada orang bunuh diri, ingat. Kita tadi katakan tidak boleh bunuh diri. Tapi kalau ada orang bunuh diri, tidak bisa juga kita menghakimi karena itu urusannya Tuhan. Bukan urusan kita. Loh, nyata-nyata bunuh diri? Ya, itu zahirnya. Tapi bisa saja pada saat dia bunuh diri, dia gila. Kan bisa dia gila pada saat itu. Kalau dia gila pada saat bunuh diri kan tidak dihitung oleh Allah. Nah,
Dari mana kita tahu? Kan banyak orang stres berat tiba-tiba mengalami semacam schizophrenia pada saat itu, kehilangan kontrol pada dirinya misalnya, ya, sehingga dia kayak orang yang pingsan, itu tidak ada hukuman pada dirinya, ya. Jadi pada saat dia tiba-tiba melakukan itu, dia bunuh diri itu kira-kira dia gila, maka kalau bahasa kasarnya gila ya. Kalau dia gila, ingat, orang gila itu tidak ada hukuman pada dirinya. Lepas dia hukum-hukum syar'i bekerja pada dirinya. Nah, oleh sebab itulah, ya, anaknya tentu saja boleh berharap, berdoa, toh Tuhan yang paling tahu. Ya, mudah-mudahan saja orang tuanya itu paling tidak dia berdoa supaya perbuatan orang tuanya itu tidak menular kepada anak-anaknya. Karena konon kabarnya tuh bunuh diri bisa menular, dalam tanda petik ya, menularnya dalam tanda petik. Menularnya tidak kayak COVID, tetapi menularnya misalnya tiba-tiba nanti anaknya terinspirasi juga mengikuti ayahnya kalau menghadapi masalah, gitu. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Kalau di kolom chat sudah ada, Ustadz. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, silahkan. Kalau tidak ada, maka mari kita berdoa. Dan tadi ada titipan doa ini dari Ibu Ratna Gali juga, ya, ada doanya, yaitu omnya. Jadi om dan tantenya sekarang lagi sakit, berduanya sakit. Om dan tante, paman dan tantenya sakit, yang bernama Priyadi bin Yujono Marjono, dan jadi tadi itu Bapak Priyadi bin Yujono Marjono dan Ibu Popi Nurdaliati Damarsari binti Sutrisno. Jadi kita doakan kepada Bapak Priyadi bin Yujono Marjono dan Ibu Popi Nurdaliati Damarsari binti Sutrisno, semoga dengan keberkahan ayat-ayat yang kita baca dan tadabburi, dengan keberkahan hati-hati kita semuanya, semua kita di sini menjadi asbab, menjadi wasilah bagi kesembuhan tante dan om daripada Ibu Ratna Gali tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati dan pikiran kami setelah Engkau berikan hidayah, bimbingan dan petunjuk kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, karuniakanlah kami dari sisimu rahmat, agar dengan rahmat itu kami bisa menempuh jalan terbaik kembali kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Kami secara khusus juga berdoa kepadamu ya Allah untuk bibi dan om daripada jemaat tetap kami, yaitu Ibu Ratna Gali, yang bernama Bapak Priyadi bin Yujono Marjono dan Ibu Popi Nurdaliati Damarsari binti Sutrisno. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifai. Ya Allah Tuhan kami, kamulah Tuhan pemberi kesembuhan, dan tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisimu. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan doa kami di akhir puasa kami hari ini ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada keduanya dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah penyakitnya, jadikanlah penyakitnya sebagai wasilah baginya untuk lebih dekat kepadamu ya Allah Tuhan kami. Kamu ampunkan dosa dan kesalahannya, kamu maafkan khilaf dan alpanya, dan kamu kirim malaikat rahmat untuk senantiasa menghibur hati dan pikirannya. Ya Allah Tuhan kami, penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya selama sakit. Dan ya Allah Tuhan kami, kepada kami semuanya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai macam musibah dan bencana, penyakit dan derita ya Allah ya Tuhan kami. Kami Allah Tuhan kami, hamba-Mu yang lemah, yang dhaif, yang la haula wala quwata illa billah. Harapan kami hanya kami gantungkan kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Maka perkenankanlah doa dan permintaan kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan.
Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.